Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini dengan Vita Fitriyanti. Jadi kali ini kita akan mempelajari tentang efek rumah kaca. Baik, kita mulai dari apa itu efek rumah kaca atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan greenhouse effect. Oke, jadi adik-adik semua di sini kita lihat ada sebuah gambar yang ada gambar rumah terbuat dari kaca. Di dalam rumah ini terdapat tanaman. Jadi di sini adalah contoh gambar rumah kaca. Rumah kaca itu sangat umum dijumpai di beberapa negara bagian yang memiliki musim winter atau yang kita sebut dengan musim dingin. Ya, musim-musim yang memiliki musim yang bersalju. Namun sekarang-sekarang ini kita juga di sini di area kita, khususnya di negara Asia itu semakin banyak yang menggunakan rumah kaca, namun tidak seperti rumah kaca yang di negara-negara Eropa. Nah, di sini juga disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Nah, apa sih fungsinya rumah kaca ini? Jadi, kita itu di sini memanfaatkan efek rumah kacanya. Fungsinya untuk apa? Greenhouse itu atau rumah kaca itu akan memerangkap energi cahaya matahari ke dalam rumah kaca sehingga tetap menjaga tanaman menjadi hangat ketika kondisi cuaca atau lingkungan yang ada di luarnya itu dalam kondisi dingin atau winter. Seperti itu. Baik, di beberapa slide berikutnya dan yang sekarang ini, Ibu akan memperlihatkan contoh pemanfaatan rumah kaca untuk tanaman. Jadi di sebelah kiri, di gambar sebelah kiri, ditunjukkan ada gambar rumah kaca yang besar yang dilengkapi dengan ventilasi. Fungsinya apa sih ventilasi ini? Tadi kan kita lihat di gambar sebelumnya itu gambar yang tidak ada ventilasinya ya. Dan sekarang sudah ada gambar yang rumah kaca yang ada ventilasinya. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya adalah ketika kondisinya sedang tidak winter atau musim dingin atau sedang bersalju, itu uh, kondisinya lebih hangat, lingkungan yang di luarnya lebih hangat, kita bisa membuka ventilasinya seperti itu. Nah, gambar di sebelah kanan itu ditunjukkan ada tanaman di dalam rumah kaca tersebut. Jadi fungsinya untuk menanam, untuk kita meletakkan tanaman kita di sana sehingga uh, kondisinya bisa lebih terjaga seperti itu. Nah, nanti Ibu akan tunjukkan lagi beberapa gambar lagi ya. Nah, ini juga gambar lainnya. Seperti yang kalian lihat, di sana ada tumbuhan yang ada di dalam rumah kacanya. Nah, ini juga sama. Ada tumbuhan di dalam rumah kaca yang dibuat dan di sebelah kanan pun ini area rumah kaca yang ditunjukkan di sini ada salju di bagian area luar rumah kaca ya. Baik, sekarang di slide ini adik-adik semua, anak-anak semua itu melihat ada sebuah pertanyaan, rumah kaca bumi. Bagaimana? Apa maksudnya rumah kaca bumi? Apakah bumi kita memiliki kaca seperti rumah kaca atau bagaimana? Jadi, kita juga di bumi kita ini, di lingkungan kita, ada sebuah istilah yang disebut dengan greenhouse effect atau efek rumah kaca. Apa maksudnya? Jadi seperti yang tadi dijelaskan di slide-slide sebelumnya, bahwa kaca tersebut memerangkap cahaya matahari sehingga menyebabkan lingkungan yang ada di dalam rumah kaca tetap menjadi hangat. Nah, bagaimana dengan bumi kita? Nah, bumi kita juga memiliki efek greenhouse effect atau efek rumah kaca itu. Yang mana jadi pertanyaan? Gitu kan? Itu jadi pertanyaannya. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah
Greenhouse effect ini terjadi ketika karbon dioksida dan gas-gas lainnya yang berada di dalam atmosfer bumi kita itu memerangkap cahaya matahari, memerangkap hangatnya matahari, sehingga menyebabkan bumi kita tetap menjadi hangat. Halo adik-adik semua, nah kita masih lanjut dengan efek rumah kaca. Jadi di sini di tampilan slide ini sekarang kita melihat ada dua gambar. Ada gambar sebelah kanan dan gambar sebelah kiri. Nah, gambar sebelah kiri itu menunjukkan efek rumah kaca yang alami. Nah, yang sebelah kanan itu diperlihatkan efek rumah kaca meningkat disebabkan oleh aktivitas manusia. Jadi, pada umumnya bumi kita itu sudah memiliki greenhouse effect atau efek rumah kaca yang secara alami yang menyebabkan bumi kita itu tetap hangat. Akan tetapi ketika uh, aktivitas manusia yang secara berlebih itu meningkatkan efek rumah kaca sehingga memerangkap cahaya itu secara berlebih. Seperti itu. Nanti kita akan jelaskan lagi, nanti Ibu akan jelaskan lagi bagaimana jika kondisi efek rumah kaca itu memerangkap cahaya secara berlebih. Apa dampaknya bagi kita? Gitu. Baik, anak-anak, di sini kalian di sebelah kanan, kalian bisa melihat ada sebuah gambar. Lagi-lagi. Ya, di sini kita melihat greenhouse effect atau dalam bahasa Indonesia ya disebut dengan efek rumah kaca. Tapi khususnya yang di bumi. Di sini kita melihat ada cahaya matahari yang diteruskan ke bumi. Nah, cahaya matahari ini ada sifatnya yang diserap oleh bumi dan ada juga yang dipantulkan oleh bumi. Nah, selain itu kita juga melihat adanya atmosfer bumi. Nah, atmosfer bumi inilah yang berperan sebagai rumah kaca seperti itu. Nah, akan tetapi, rumah kaca ini kan fungsinya tadi untuk menghangatkan bumi. Jadi fungsinya untuk menghangatkan bumi. Akan tetapi gas-gas rumah kaca ini jika berlebih, ya, jika berlebih tentunya akan meningkatkan panas bumi, gitu. Nah, dari mana gas-gas itu berasal? Salah satunya dari aktivitas manusia. Nah, contohnya yaitu ada yang namanya gas yang berasal dari CFC atau chlorofluorokarbon. Nah, berasal dari mana fluorofluorokarbon ini? Dari efek samping pendingin ruangan, atau yang lainnya. Nah, terus kemudian juga ada yang sering kita kenal dengan karbon dioksida atau CO2. Nah, gas lainnya disebut dengan metana. Seperti itu. Jadi, gas-gas ini jika berlebih yang diakibatkan oleh aktivitas manusia yang disumbang oleh aktivitas manusia yaitu dari CFC, hasil sampingnya berupa CFC, karbon dioksida, dan metana itu akan meningkatkan efek rumah kaca yang ada di bumi. Seperti itu. Nah, di sini ditunjukkan ilustrasi bagaimana sih gas-gas rumah kaca yang ada di atmosfer itu memantulkan cahaya matahari. Nah, kalian bisa lihat model beberapa macam gas yang memantulkan cahaya matahari. Ada cahaya matahari yang bisa diteruskan, ada yang dipantulkan langsung, ada yang dipantulkan kembali modelnya ya. Jadi kita bisa melihat seperti itu modelnya. Nah, di slide selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang contoh-contoh gas rumah kaca. Baik, kali ini kita akan bahas tentang gas-gas rumah kaca. Gas-gas rumah kaca itu tadi Ibu udah sebutkan ada namanya CFC, karbon dioksida, ada yang namanya metana, dan di sini Ibu akan menjelaskannya, yaitu kita mulai dari model yang pertama, yang paling atas. Model yang paling atas itu ditunjukkan oleh model yang namanya karbon dioksida atau CO2. Nah, karbon dioksida atau CO2 ini memiliki satu atom karbon dan dua atom oksigen yang saling berikatan. Nah,
Satu atom karbon itu ditunjukkan oleh gambar bulatan yang berwarna gelap dan dua atom oksigen itu ditunjukkan oleh dua bulatan yang berwarna cerah, yaitu warna merah di sini, dan saling berikatan. Nah, kemudian contoh gas yang kedua, yaitu ada yang namanya karbon monoksida. Jadi karbon monoksida ini memiliki satu atom karbon dan satu atom oksigen yang saling berikatan juga. Satu atom karbon ini ditunjukkan oleh bulatan yang berwarna gelap dan satu atom oksigen ditunjukkan oleh bulatan yang berwarna cerah, yang berwarna merah. Nah, selanjutnya ada contoh gas lainnya lagi yang kita sebut dengan metana. Dari mana sih metana ini? Nah, gas metana ini dihasilkan dari proses pencernaan. Nah, salah satunya contohnya yaitu dari ternak. Dari ternak. Contoh ternak itu ada sapi, ada kambing, ada kerbau, dan lain sebagainya. Ya. Molekul metana ini atau CH4 ini memiliki satu atom karbon yang kita sebutkan C, karbon, dan 4 atom H atau atom hidrogen. Dan kedua jenis atom tersebut saling berikatan, baik atom karbon dan atom hidrogen. Jadi itulah contoh gas-gas rumah kaca. Baik, setelah kita mempelajari tentang gas-gas rumah kaca tadi, ada juga yang namanya gas ozon. Ya, ozon ini membentuk sebuah lapisan yang ada di atmosfer kita. Ada 4 lapisan di atmosfer kita, lapisan ozon. Dan lapisan ozon ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Yang pertama itu ada lapisan ozon yang baik, yang kedua adalah ada lapisan ozon yang buruk. Yang mana sih yang baik, yang mana yang buruk? Mari kita jelaskan di sini. Jadi lapisan ozon yang baik yaitu yang mana radiasi ultraviolet dari matahari yang dapat menyebabkan kulit kita terbakar dan kanker kulit. Nah, jadi lapisan yang pertama ini ozon pada bagian stratosfer namanya yang ada di atmosfer kita itu ada namanya lapisan stratosfer. Nah, di lapisan stratosfer ini ada ozon, lapisan ozonnya. Fungsinya adalah untuk melindungi kita dari sebagian besar radiasi ultraviolet yang menyebabkan kulit kita jadi terbakar dan kanker kulit. Nah, selanjutnya ada yang namanya lapisan troposfer. Ya. Nah, di lapisan troposfer ini terdapat lapisan ozonnya. Seperti itu. Fungsinya apa ozon yang ada di troposfer ini? Fungsinya yaitu bertindak sebagai gas rumah kaca atau greenhouse yang memberikan sumbangsih terjadinya global warming atau pemanasan global. Nah, selanjutnya ada lapisan lagi ini yang berada di troposfer juga. Tapi lapisan ini, lapisan ozon yang ada di troposfer yang kedua ini, dia fungsinya sebagai pembersih. Sebagai pembersih atmosfer kita yang terkandung di dalamnya polutan atau pencemar. Nah, selanjutnya ada lapisan lagi nih yang dekat dengan permukaan bumi. Ada lapisan ozon yang dekat dengan bumi. Fungsinya sebagai apa di sini? Ozonnya menyebabkan adanya kabut asap dan ini tidak baik bagi tumbuhan dan hewan, termasuk manusia juga. Nah, itu kaitannya dengan lapisan ozon dan karakteristiknya. Baik, di pertemuan lanjutannya nanti, di pembahasan lanjutannya nanti, kita akan mempelajari tentang ozon dan rumah kaca lagi ya. Kita perdalam lagi. Kalian juga bisa bertanya langsung ke ibu guru tentang materi tadi yang telah kita bahas. Baik, seperti itu anak-anak semua.